Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat selalu. Seperti janji saya hari ini, saya akan live bareng bersama sosok yang tidak asing lagi, yakni Bang Indra Karismiaji. Seharusnya kita live di Facebook, namun karena ada kendala teknis, kita ganti platform ke Instagram Live. Oke, kita nantikan Bang Indra. Halo Bang Indra. Halo Andri, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Akhirnya bisa Kayak di Instagram ya. kayaknya kita kemudaan deh kalau pakai Facebook. Jadi memang harus pakai Instagram gitu loh. Setuju Bang, setuju. Kita Iya, masih umurnya berjuang. iya umurnya generasi Instagram bukan Facebook kan gitu. Nggak bisa kita pakai Facebook. Udah terlalu jadul teknologinya. Tidak bisa dibohongi ya Bang. Seperti janji kita hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bang Indra. Kita ramaikan aja Bang. Siap. Sehat Terima kan kasih ya. kamu? Alhamdulillah sehat Bang. Terima kasih nih ya udah mau join IG Live bersama saya nih Bang. Siap. Iya nih Bang, kita Sama-sama. kita mulai ya. Oke. Oke Bang, ini Bang untuk PPDB sendiri kalau Mhm. berdasarkan ketentuan dari Permendikbud itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Bisa dijelaskan Bang? Oke, yang pertama dulu saya belum mau bahas teknis ya. Karena kan Ya. teknis kan bisa macam-macam. Jadi ada teknis, ada filosofis. Yang mau saya bahas dulu Hmm. adalah filosofisnya. Filosofinya dari tahun 2017 itu kan Pak Muhajir meluncurkan program yang disebut dengan zonasi, di mana secara filosofi itu sangat-sangat bagus tujuannya. Yang pertama membuka akses, yang kalau sebetulnya kalau kita melihat dari angka partisipasi murni siswa-siswa yang sekolah Hmm. di Indonesia ini selama 5 tahun Hmm. terakhir itu eranya Pak Jokowi naiknya cuma 1% di Hmm. semua jenjang. Bayangin 5 tahun hanya 1% di semua jenjang, padahal kan anggarannya banyak banget, Tundri. Kamu tahu ada Ya, betul. program Indonesia Pintar, ada BOS, Hmm. ada pembuatan Hmm. unit sekolah baru, ada ruang kelas baru. Kok naiknya nggak signifikan kan gitu. Nah, usut Hmm. punya usut kan gitu. Ternyata yang prioritas justru anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Nah, karena Oke. sistem PPDB-nya yang dulu kan pakai Ya. nilai gitu. Hmm. Jadi kan artinya nggak manfaatnya buat bangsa nggak begitu kerasa. Anak yang kaya sekolahnya sekolah gratis, sedangkan anak yang Betul. miskin sekolahnya malah harus sekolah yang bayar. Akhirnya kan banyak yang putus sekolah tuh, ya Iya, kan? Itu yang mengakibatkan banyak betul. anak-anak yang usianya tua, tapi ternyata belum sekolah kan gitu, karena putus sekolah kan gitu. Nah, kondisi perubahan inilah yang dari tahun 2017 sampai hari ini selalu menuai kontroversi. Kenapa? Karena orang tua itu masih belum menyadari kalau kondisi PPDB-nya aturannya sudah berubah, nggak lagi pakai nilai, tapi untuk yang Hmm. negeri akan diutamakan adalah masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Itu sih sebetulnya. Yang menengah ke atas kan tetap bisa. Jadi gini loh, logikanya kan gitu. Hmm. Kalau anak dari ekonomi menengah ke atas nggak diterima di sekolah negeri misalnya, Iya, nggak mungkin dia putus sekolah, betul. ya kan? Tapi kalau anak dari ekonomi menengah ke bawah nggak diterima di sekolah negeri, kemungkinan putus sekolahnya besar. Kan itu. Jadi kalau secara filosofi ini adalah sebuah sebuah tujuan aturan yang sangat baik kan gitu. Nah, tapi memang
dalam pelaksanaannya kan kita bicara teknis. Nah, teknis itu yang kadang-kadang ya maklum lah, apalagi sebuah perubahan ya, kalau tidak lancar, masih banyak kesalahan, masih banyak hal yang butuh diperbaiki. Menurut saya suatu hal yang sangat wajar gitu. Oke, Bang. Kalau PPDB berdasarkan jarak sendiri itu kan bisa diakali nih, Bang. Contohnya nih, ada teman saya, gak usah disebut lah namanya, itu bosnya itu pengen anaknya masuk SMA 78. Terus kemudian dia beli rumah dong di Bukit Duri setahun sebelumnya. Akhirnya bisa masuk gitu. Ya, ya kan itu kan itu yang tadi saya katakan kan gitu loh. Akhirnya pendidikan Indonesia ini mendorong orang untuk berbohong, orang untuk berbuat segala cara. Dan saya berapa kali menyampaikan di TV, kalau sampai seperti itu, harusnya malah anak-anaknya nggak usah disekolahkan. Kenapa? Karena apa sih tujuannya sekolah kan gitu? Sekolah kan untuk belajar membangun karakternya, ya kan, salah satunya adalah kejujuran, akan menolong yang lemah kan itu sebetulnya. Tapi kalau malah justru orang tuanya menunjukkan silahkan berbuat berbagai macam cara, mau legal, mau illegal, mau dosa, mau enggak, untuk mencapai keinginan kalian, wah itu yang merusak kan begitu. Nah ini saya sangat sedih sebetulnya melihat kondisi yang seperti ini, dan sepertinya sudah 4 tahun berjalan juga nggak sembuh-sembuh nih kan gitu. Gitu, Ndri. Betul. Iya, hari ini kan para orang tua yang tergabung dalam forum orang tua murid itu kan FOTM Jakarta itu mereka melakukan aksi demonstrasi, Bang, di depan Kemendikbud hari ini. Terus kemudian mereka akan beraudiensi dengan Komisi 10 DPR besok hari. Ya. Kalau menurut Abang ini apa motif di belakang mereka sebenarnya ini? Sampai segitunya mereka pengen masuk sekolah negeri gitu. Saya yakin malah sebetulnya bukan cuma sekolah negerinya, yang diincar itu adalah sekolah-sekolah yang dianggap favoritnya. Kan gitu. Jadi yang tadi seperti kamu bilang lah, SMA 8 misalnya, SMA 78 misalnya. Dan itu sebetulnya adalah sebuah pemahaman yang keliru. Jadi gini, orang kan berpikir, oh berarti kalau masuk SMA 8, SMA 78, dan sekolah-sekolah yang dianggap favorit, itu pelajarannya mutunya bagus banget ya. Kan sekolah favorit kan. Halo. Ya kan? Putus-putus Bang, padahal, sorry, putus-putus. Oke, saya ulang ya. Misalnya kalau kedengaran ini udah aja. Nah, udah. Kalau sekolah-sekolah yang dianggap favorit, misalnya SMA 8, 78, 81, dan lain sebagainya, orang tuh berpikiran akan, wah berarti pelayanan pendidikan di sana, guru-gurunya bagus-bagus. Anak saya akan mendapatkan pendidikan terbaik. Tapi faktanya, di DKI Jakarta sendiri sudah belasan tahun, itu yang namanya guru dan kepala sekolah selalu dirotasi, di rolling. Jadi kan kesimpulannya memang nggak ada guru yang menetap sehingga membuat sekolah itu jadi pelayanannya beda dengan sekolah lain kan. Nah, yang ada adalah sekolah-sekolah yang dianggap favorit ini, karena PPDB-nya selama ini pakai nilai, akhirnya yang masuk adalah anak-anak pinter. Jadi andai kata gurunya itu nggak ada gurunya sekalipun, anak-anak itu tetap nilainya bagus. Jadi kan ini yang malah membuat proses belajar di sekolah-sekolah favorit tersebut malah menjadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini apakah benar karena proses belajarnya sehingga mereka pinter, atau dari awalnya udah pinter kan gitu. Jadi nggak kelihatan kan. Jadi pemerintah pun akan sulit mengevaluasi apa yang harus kita kembangkan terhadap sekolah ini. Nah, sekarang kalau model zonasi dengan dipecah kan gitu loh. SMA 8 tuh nanti ada anak miskinnya,
ada anak yang kurang cerdasnya, kan gitu. Nah, guru yang di SMA 8 ini kan akan ditantang untuk benar-benar akan memberikan pembelajaran yang betul-betul kualitasnya tinggi, kan gitu. Nah, jadi yang sebelum zonasi ini, karena saya tiap hari bertemu dengan para pendidik kan, yang apa, ngajar di sekolah favorit, ya kan merasa, anak saya sih nggak usah diapa-apain, udah pinter. Jadi mereka juga banyak yang take it for granted lah, yang menyepelekan saja, kan gitu. Tapi yang dapat sekolahnya di non favorit akan selalu mengeluh, anak-anak saya ini bodoh-bodoh semua nih, kan gitu. Jadi mau diapain juga nggak akan bisa pinter. Nah kan jadinya kan malah dua-duanya nih nggak memberikan pelayanan pendidikan yang baik, kan gitu. Nah, dengan Betul. dikocok ini, dengan sekarang dibikin rata, kan gitu. Tiap sekolah harus ada yang Mm-mm. jeniusnya, ada yang biasanya, ada yang kurangnya. Jadi akan lebih heterogen, kan gitu. Itu manfaatnya akan lebih banyak. Nah, bagi yang mau mencari pendidikan yang Mm-mm. bermutu, ya silahkan cari saja sekolah swasta yang memang mereka akan bisa menggenjot mutu setinggi-tingginya, kan gitu. Tapi untuk sekolah negeri baiknya Mm. sekarang ya untuk membuka akses seluas-luasnya, sebesar-besarnya gitu, Ndri. Iya, mereka para orang tua murid itu kan beralasan, oh sekolah swasta itu kan ada grade-nya. Kalau grade bagus sekarang udah tutup katanya. Saya nggak mau anak saya di sekolah swasta yang grade bawah gitu. Tanggapannya bagaimana tuh Bang? Ya itu tadi, kita ngeliat sekolah ini memang agak Halo Bang. anomali dibanding, ya Mm. kedengaran? Iya Kalau ya kita melihat kedengeran ya. sejarah sekolah di Indonesia ini agak anomali. Kenapa? Karena kalau di negara lain yang namanya sekolah swasta itu adalah sekolah yang bagus-bagus dan mahal. Hanya anak-anak orang kaya saja yang bisa masuk sekolah swasta atau yang dapat Mm, beasiswa. Kan gitu. betul. Nah, ini juga yang sempat disampaikan oleh Mas Menteri, kan, karena beliau lulusan luar negeri. Beliau kan juga agak kaget, kan gitu. Kok ada ya sekolah swasta yang lebih buruk daripada sekolah negeri? Karena kalau di negara lain nggak ada yang Iya. begitu. Di negara lain yang namanya sekolah swasta itu pasti jauh di atas sekolah negeri, dan sekolah negeri itu ya memang dibuka untuk akses, kan gitu. Bukan tujuan utamanya bukan prestasi, tapi akses dulu, kan gitu. Nah, jadi itulah di Indonesia ini sekarang muncul ada sekolah swasta yang Mm, kualitasnya di bawah negeri, tapi juga ada sekolah swasta yang bagus-bagus, kan gitu. Nah, untuk kondisi kita bicara pembangunan SDM unggul, kita nggak bisa lagi ada sekolah swasta yang di bawah negeri, mm. gitu. Jadi ya akan berat, kan gitu loh. Bayangin, masa sekolah yang bayar tapi kualitasnya di bawah yang gratis, kan udah nggak masuk akal tuh. Ya kan? Ya. Harusnya sekolah yang gratis itu yang Mm, kualitasnya paling standar, kan gitu. Nah, jadi kenapa akan balik lagi? Kenapa sekarang ada sekolah swasta yang kualitasnya di bawah standar? Karena tadi yang masuk ke sana justru anak-anak miskin, kan gitu. Nah, sekarang kalau kondisinya dibalik, yang masuk ke sekolah swasta adalah anak-anak orang kaya, nggak mungkin standarnya akan di bawah sekolah yang gratis. Otomatis akan berubah seperti itu. Jadi kalau sekarang kita melihat ada sekolah swasta yang grade-nya kurang bagus, tapi sekarang begitu dimasukin anak-anak pinter, dimasukin oleh orang tua yang berani membayar SPP tinggi, mm. yakin kok kualitasnya akan berada di atas sekolah negeri. Gitu. Oke, Bang. Jadi intinya kalau yang anak miskin, biarkan mereka bersekolah di sekolah negeri yang gratis dan tidak berbayar ya, Bang ya. Sehingga Ya, mereka bisa melanjutkan sekolah sampai jenjang wajib belajar lah 12 tahun gitu. ya kan selama ini itu apa tidak terbuka seperti itu. Ada sekolah gratis tapi isinya anak orang kaya, kan ironis gitu. Makanya APM-nya nggak naik-naik, kan gitu. Nah ini jadi untuk kebijakan pemerintah yang mendorong untuk supaya Hmm,
miskin bisa masuk ke sekolah negeri ini saya sangat dukung. Jadi malah saya tidak setuju dengan pendapat beberapa anggota dewan, Hmm. beberapa termasuk beberapa pengamat pendidikan yang bicara dari sisi teknisnya kan gitu. Teknis kalau yang zonasi minimal harus 50% dan lain sebagainya. Kalau saya lebih menyoroti ini filosofinya apa dulu, kita mau buat apa sih ini kan gitu. Artinya kalau kita mau mengejar akses, ya Iya. jangan maksain mutu dulu kan gitu loh. Kalau aksesnya udah terbuka, ya kan, baru habis itu kita bicara mutu, ya kan, harus seperti itu. Nah, mutunya biar serahkan di sekolah-sekolah swasta. Ini juga ada kajiannya dari OECD gitu. Jadi negara-negara yang mutu pendidikannya baik itu adalah negara yang perbandingan antara mereka yang sekolah negeri dan sekolah swasta itu imbang. Dan sekolah swastanya juga bukan sekolah swasta seperti kita yang dapat subsidi pemerintah. Jadi malah sekolah swasta Iya. yang sama sekali tidak ada subsidi pemerintah. Itu yang mutu pendidikannya malah bagus. Jadi kalau kita mau membangun SDM unggul, saya rasa sistemnya harus dibuat seperti itu. Oke Bang, balik lagi Bang ke PPDB DKI Jakarta itu kan melakukan seleksi umur ya. Itu Hmm. berkeadilan nggak menurut Abang? Apakah itu nanti mereka anak-anak yang ketahuan nih ternyata mereka banyak yang nggak bersekolah gitu kan, yang misalnya umur SMA ada umur maksimal 21 terus mereka masuk sekolah gitu. Terus eh, tapi kemudian ada juga tanggapan dari para orang tua murid, mereka bilang gini, eh, masa anak saya sekolah bareng orang-orang apa anak-anak yang udah dewasa, yang udah umur 21 kan seharusnya ke KUA katanya, bukan sekolah SMA lagi. Gimana tuh Bang responnya terhadap itu Bang? Ya, apakah mereka bukan anak-anak kita juga? Iya, Kan mereka anak-anak kita juga yang harus kita pikirkan bagaimana masa depannya. Kalau mereka nggak iya, kita berikan pendidikan, apa nasib mereka kan gitu. Kalau mereka terus terus misalnya menjadi kriminalitas kan gitu, yang rugi kan kita juga kan gitu. Artinya kita tuh berpikirnya harus holistik kan gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau sekarang pada ribut masalah usia, ya hmm, udahlah tahun ini anak-anaknya nggak usah sekolah dulu, iya. ya kan? Nanti kalau udah nggak sekolah kan tahun depan jadi prioritas tuh udah lebih tua, masuknya tahun depan aja, ya kan gitu. Tapi rugi gitu ya. Lah, ya Rugi kalau nunggu kalau setahun. kamu ya terus bagaimana dengan mereka yang sudah merugi bertahun-tahun nggak punya kesempatan buat sekolah? Yang tadi usia Betul. 21 tahun masih belum sekolah, kan gitu. Apa mereka nggak rugi juga kan gitu? Artinya kita ini sebagai bangsa yang besar, berbudaya, beragama, ayo dong kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita, jangan cuma mikirin diri kita sendiri kan begitu. Artinya ya saya juga sebagai orang tua kan tentunya kita ingin memberikan yang Hmm, terbaik untuk anak-anak kita. Tapi terus terang kalau saya katakan sebagai seorang praktisi pendidikan, saat ini sekolah yang disebut sekolah negeri favorit itu justru malah proses belajarnya dipertanyakan gitu. Tapi selama ini selalu tertutupi dengan prestasi anak-anak yang sudah pintar-pintar kan. Jadi oke. kan jadi kan suka lucu Ndri, kan begini nih. Iya, Sekolahnya gratis, tapi bimbelnya bisa puluhan juta Ndri kan gitu. betul. Ya itu jadi Ya kan? bisnis ya Bang. Kan maksud saya daripada begitu, udahlah mendingan sekalian sekolah swasta aja yang mahal kan Ah, ah. gitu loh. Daripada maksain sekolah negeri sekolahnya gratis, tapi pulang sekolah bimbelnya puluhan juta kan gitu. Kasihlah yang negeri yang gratis ini buat anak-anak kita juga yang butuh sekolah juga. Kan mereka juga punya hak. Semua orang bicara hak, mereka juga punya hak gitu. Lebih oleh Allah ya, Halo ya Bang, maaf kita putus-putus nih. kita Eh, ya apa kalau kita maaf yang diberikan putus-putus ya. rezeki, kalau Ya. kita diberikan rezeki lebih sama Allah ya kita bisa bantulah untuk orang-orang yang butuhkan kan begitu.
Jadi jangan jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri Hmm. kan gitu. Menurutku sih begitu ya, Andrea. Ya. Wah, menarik ya Bang. Kalau kita lihat sih selama ini kan sekolah negeri, PTN, perguruan tinggi negeri, semuanya diisi anak-anak yang sebagian besar nih diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu ya. Kalaupun hanya Faktanya begitu. sedikit, betul. Nah, bagaimana kalau dari yang keluarganya biasa, yang menengah, menengah nggak ke atas juga, nggak ke bawah juga, terus nilainya juga pas-pasan tuh Bang. Ada saran terkait itu Bang? Mereka kan nggak bisa Ya, ke swasta karena mahal. Di ya negeri nggak kan. terima karena umur. Biasanya kan yang kerja itu masukin anaknya usianya lebih cepat gitu. Orang tua yang bekerja maksud saya. Ya tadi, Ndri, kalau kalau kita bicara kuotanya, ya Ah, kan, itu masih diisi oleh anak-anak orang kaya, mereka yang kemampuan akademisnya biasa-biasa aja, ditambah lagi punya status ekonomi yang di bawah atau biasa sajalah menengah, itu pasti akan jadi termarginalkan gitu. Nah, inilah salah satu hal yang ingin saya perjuangkan kan gitu supaya mereka jadi yang negeri itu yang berikanlah pada mereka yang benar-benar untuk sulit kan gitu loh. Jadi gini, kan kalau di DKI itu menyebutnya ada 4 kuadran gitu. hmm, Kuadran kuadran satu itu yang pinter kaya. Kuadran 2 yang kurang pinter tapi kaya. betul. Kuadran ketiga itu yang pinter tapi miskin. Kuadran 4 yang nggak pinter miskin juga kan begitu, Sedih itu. ya kan? Nah, Iya. kalau kalau kita bicara kuadran 1, 2, 3 gitu, Hmm, itu mereka semua punya kesempatan untuk sekolah di sekolah swasta gitu. Jadi kalau misalnya anak yang pinter tapi miskin, masih banyak kok sekolah swasta yang ngasih beasiswa, banyak kan gitu. hmm, hmm. Tapi sekarang yang kuadran 4 kan gitu loh. Itu satu-satunya jalan harus masuk sekolah negeri kan gitu. Kalau mereka harus masuk sekolah swasta juga, wah pasti putus lah, kebanyakan malah putus sekolah kan gitu. Jadi kalau saya mendesain zonasi itu malah bagaimana kuadran 4 itu nggak ada alasan harus diterima. Mau usianya Oke. berapa, mau dia nilainya bagaimana kan begitu. Itu harus diterima dulu kan gitu. Nggak ada alasan. Baru habis itu yang lain-lainnya kan gitu. Nah, sedangkan yang kembali yang masyarakat kaya ini Hmm. punya pilihan mau sekolah negeri atau sekolah swasta kan gitu. Nah, kalau yang punya pilihan kan enak, yang nggak punya pilihan kan kasihan gitu. Ini Oh, saya baik, masih Bang. bicara filosofis ya, belum teknis ya, karena kan yang saya dengar ada Ah, teknisnya ya, ya namanya mesin ya kan, itu hmm. kesalahan kesalahan input, kesalahan ini kan sangat mungkin saja. Jadi kalau saya nggak ingin berbicara teknisnya, tapi ke filosofisnya dulu. Gitu. Oke, Bang. Bu- eh, PPDB ini dimulai dari PPDB aja dampaknya luar biasa sekali ya Bang kalau nanti untuk ke depannya untuk peningkatan sumber daya saing manusia peningkatan SDM maksud saya gitu. Ya, ya kita punya Ah, program pembangunan SDM kan juga harus punya program yang mendukung itu. Kalau programnya seperti mm, kemarin, anak-anak orang kaya, anak-anak pinter dikumpulin di sekolah-sekolah favorit, nggak akan berkembang, kan gitu. luar biasa ya. Jadi dari sekolah aja udah ada kastanisasinya ya. Ya, ya itu selama ini kan seperti itu. Nah, makanya untuk negeri kan harusnya nggak boleh diskriminatif kan. Negeri itu harusnya bisa menerima Halo Bang, maaf semua. putus-putus nih. Kalau negeri kan harusnya bisa menerima dari semua golongan kan begitu, nggak boleh diskriminatif kan gitu. Kalau Bisa swasta ya diulang tentunya, ya? kalau negeri kan harusnya tidak boleh diskriminatif, dia harus bisa menerima dari semua golongan kan gitu. Hmm. Sedangkan kalau swasta ya bisa memilih hanya mereka yang membayar saja atau yang punya prestasi tinggi dan diberikan beasiswa kan gitu.
Masih putus-putus? Halo Bang. Putus-putus Halo. nggak? Sepertinya masalah sinyal. Ya. Iya, putus-putus nih. Kacau banget. Iya, Oke. jaringannya. Ya udah pertanyaan terakhir Bang. Ya. Intinya kan kita harus berkeadilan ya, memberikan mereka yang tidak beruntung ini kesempatan untuk belajar, untuk meraih cita-cita mereka ya. Terus ada apa himbauan Bang Indra nih kepada orang tua yang masih ngeyel, pengen orang tua yang mampu, yang masih ngeyel masukin anaknya ke negeri gitu Bang, ke sekolah negeri. Nah, itu ya yang saya harus jelaskan sekali lagi. Pertama, tidak ada sekolah negeri yang favorit kan gitu. Saya tadi pagi dengar ada, saya lupa di Metro TV atau di mana gitu yang mengatakan anaknya sudah mendaftarkan di beberapa sekolah. Satu di SMA 28, satunya di SMA 3, satunya di mana. Gue bilang, wah ini kok jauh-jauh banget, yang satunya di Pasar Minggu, satunya di Setiabudi, satunya di ini kan gitu. Menurut saya kalau memang harus sekolahnya itu di sekolah negeri, ya carilah yang di zona atau di kelurahan kalau DKI tempat Anda tinggal kan gitu. Jadi memang jangan menambah kemacetan Jakarta lagi nih kan gitu. Jadi Betul. jadi kan seperti itu kan gitu. Jadi tapi sebenarnya yang saya lihat masyarakat itu mencarinya ini masih tetap mencari sekolah-sekolah favorit kan gitu. Dan yang pada protes itu rata-rata adalah anak keluarga menengah ke atas kan gitu, bukan yang dari menengah ke bawah. Nah, sekali lagi saya katakan tidak ada sekolah negeri yang favorit, hanya stigmanya favorit, kelihatan favorit karena nilainya bagus, hasil prestasinya bagus, tapi bukan karena proses belajarnya, lebih banyak karena anak-anaknya yang masuk ke sana udah pinter-pinter semua. Jadi malah sebetulnya kalau saya sebagai orang, kan saya orang tua juga, sebenarnya saya malah rugi menempatkan anak saya di sekolah tersebut, gitu. Tapi kalau mereka malah di sekolah yang proses belajarnya terukur, jadi guru-gurunya benar-benar ditantang untuk bisa mengajar anak yang pintar bisa, ngajar anak yang biasa aja bisa, ngajar anak yang kurang bisa kan gitu, dan mereka bisa mengajarkan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika di sana, mereka secara heterogen, itu malah sebuah pendidikan yang baik. Dan itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Harapan saya para orang tua memahami filosofinya, dasar-dasar ini, dan ini untuk kepentingan kita bersama kok. Kasihan anak-anak kita juga kalau malah dipaksakan masuk sekolah yang dianggap favorit, padahal nggak favorit sebenarnya. Apalagi sampai kita harus membuat hal-hal yang sebetulnya dianggap curang ya kan gitu, memasukkan kakak ya, kartu keluarga. Ya, kakak lah, inilah, sampai harus beli rumah lagi, ini kan justru menurut saya justru itu pendidikan yang buruk buat anak-anak kita kan gitu. Kita justru mengajarkan mereka untuk pokoknya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, itu justru malah buruk. Kalau malah mereka kita ajarkan, oke, kamu nggak usah masuk sekolah negeri ya. Kenapa? Karena masuk sekolah negeri itu ada teman-teman kamu yang selama ini nggak bisa sekolah, jadi kamu sudah beramal. Itu kan malah bagus, Ndri. Ya kan? Iya, buat anak-anak juga, ternyata saya nggak berbuat apa-apa, hanya saya nggak memaksakan diri sekolah di sekolah negeri, ternyata saya sudah bisa berbuat banyak buat saudara-saudara saya. Kan bagus itu, Ndri. Kan gitu. Dan harusnya orang tua lebih mendorong ke sana dibanding memaksakan diri harus gini. Demo lah, inilah. Aduh, kan gitu. Sebenarnya efeknya buat anak-anak malah buruk. Kan gitu. Melihat, jadi kita itu bisa menghalalkan segala cara ya. Pokoknya kalau keinginan kita nggak dipenuhi, kita harus paksa terus kan begitu. Padahal yang lain kita tahu sedang terinjak-injak. Apalagi dengan kondisi COVID-19 ini kan makin banyak orang yang susah. Orang-orang yang tadinya dari ekonomi lemah akan semakin lemah lagi dengan kondisi sekarang kan gitu.
yang tadinya mungkin masih bisa bayar sekolah di sekolah negeri, sekolah swasta yang mutunya murah kurang ya. bagus, yang murah mungkin sekarang udah nggak kuat lagi nih kan gitu. Gimana mau punya penghasilan dari mana kan? Oke Bang. Gitu menurut Jadi saya. kalau yang di highlight dari pernyataan Abang tadi, pertama itu tidak ada lagi stigma sekolah favorit dan non favorit ya. Nggak ada. Terus kedua itu orang tua yang mampu ini harus bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa bersekolah di sekolah negeri ya. Betul. Oke, luar biasa Bang insight-nya. Seharusnya kita ngobrolnya lebih panjang nih Bang. Cuma karena nanti ada webinar lagi. Ya kan Nanti nggak cuma sekali nih, kita bisa ngobrol-ngobrol terus kapan lagi. asik. Nanti kita bahas soal yang di Singapura itu ya Bang. Pasti ngobrolnya lebih seru itu. Oke, terima kasih Bang Indra. Udah mau live bareng saya nih. Sama-sama, Ede. Salam sehat. Iya. Salam sehat. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Sampai jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa lagi Bang. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah join. Ini saya nih Yatno, Bang. Terima kasih yang udah join. Yatno, terus Mbak Rara, Bang Roy, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih.